voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite e le porta via. La voce di Halo sahabat Wirid, hari ini Jumat 6 Agustus 2021, hari biasa pekan ke-18. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Pak Paulus dan didukung oleh bacaan-bacaan liturgi serta nyanyian Mazmur tanggapan setiap hari Jumat oleh Juan de la Cruz. Keduanya berasal dari Paroki Santo Silvester, Pecatu, Bali. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. benedizione, la sua protezione per la vita mia, la voce di Maria, le mani di Maria. Pada hari ini kita mengenangkan dan merayakan peristiwa agung di Gunung Tabor ketika Tuhan Yesus berubah rupa menjadi sangat mulia dan menyinarkan cahaya. Peristiwa itu menggambarkan kenaikannya ke surga serta kemuliaannya sebagai Allah. Bagi para rasul, kejadian ini meneguhkan iman mereka agar tidak goncang bila nanti melihat Yesus menderita, sengsara dan mati di kayu salib. Sebab justru melalui saliblah Yesus menjadi juru selamat dunia. Kemuliaan yang ditunjukkannya di atas gunung itu bukan hanya menjadi antisipasi untuk kebangkitannya sendiri, melainkan memaklumkan juga kemuliaan yang kelak disediakan bagi seluruh umat beriman. Che ci fa cantare, sei la mamma mia. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Daniel bab 7 ayat 9 sampai dengan ayat 10, ayat 13 sampai dengan ayat 14. Aku Daniel melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu saat timbul sungai api dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab.
Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan kemawan, seorang serupa anak manusia. Ia menghadap Dia yang lanjut usianya itu, dan dihantar ke hadapannya. Kepada Dia yang serupa dengan anak manusia itu, menguasai dan memuji kekuasaan sebagai Raja. Maka segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada di sekelilingnya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan semesta alam. Langit keadilannya, dan segala bangsa melihatnya. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Sebab ya Tuhan, Engkaulah yang maha tinggi di seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat Petrus bab 1 ayat 16-19. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesaran-kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi.
Alangkah baiknya kalau kamu memperlihatkannya sama seperti memperlihatkan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing. Demikianlah sabda Tuhan. Dolce poesia che sussurra il cuore sempre di più il nome di Gesù. Lo sguardo di Alleluia, 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 alleluia. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Alleluia, alleluia, alleluia. la sua tenerezza e splendida bellezza, immensità, armonia, la voce di Maria, lo sguardo di Maria, suo sorriso Bacaan Injil. che mi fa Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan ayat 10. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. la voce di Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah-rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan terdengarlah suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat traveling with Jesus yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya kita dihadapkan pada beberapa tantangan dan kesulitan hidup. Misalnya pada hari-hari ini, kita menghadapi penyakit pandemi yang tanpa kesudahan, yang akhirnya juga menghadapi krisis ekonomi, dan bila kilat runtut, masalah keluarga akan muncul, dan masih banyak lagi akibatnya. Namun sebagai orang beriman,
kita meyakini bahwa semuanya itu bukanlah alasan untuk menjadi lemah dan putus asa. Sebab kita percaya bahwa Allah selalu berada di pihak kita dalam segala situasi yang kita hadapi. Pada hari ini, Gereja Katolik merayakan pesta Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya di hadapan 3 para rasul, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka diajak Yesus untuk naik ke atas sebuah gunung yang tinggi dan melihat Yesus berubah rupa di hadapan mereka dengan pakaian putih bercahaya. Reaksi Petrus yang saat itu digambarkan sangat bahagia, hingga langsung bereaksi ingin Yesus tetap hadir bersama lebih lama lagi dengan ingin membangun 3 kemah, masing-masing untuk Elia, Musa, dan Yesus sendiri. Kehadiran Yesus yang bercahaya seperti matahari di antara Elia dan Musa dan suara dari surga itu adalah gambaran Yesus Sang Mesias yang telah dinubuatkan, yang membuat rasa kecewa para murid atas kematian Yesus di kayu salib berubah menjadi rasa bahagia. Tetapi rasa bahagia itu berubah menjadi takut saat tiba-tiba turun awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Rasa takut itu hilang saat Yesus berkata dan menyentuh mereka, "Jangan takut." Para sahabat traveling with Jesus yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan rupa Yesus dimaksudkan untuk meneguhkan hati ketiga rasul itu agar mereka tidak goyah imannya apabila menyaksikan kesengsaraan Yesus nanti. Perubahan rupa Yesus ini pun menjadi tonggak penghiburan bagi para rasul di saat-saat mereka mengalami kesengsaraan dan kesulitan, dan menjadi jaminan kemuliaan dan kebahagiaan yang akan mereka alami di surga, sebagaimana dijanjikan Yesus sendiri. Pada waktu itu, orang-orang akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Demikian ayat Matius 13:43 dikatakan. Para sahabat traveling with Jesus, sering dalam hidup kita, rasa takut yang dihinggap pada diri membuat kita tak berani melihat wajah Allah. Allah yang menjadi begitu jauh, firman Allah dan sentuhan Allah yang akhirnya membuat kita berani menghadapi kehidupan. Firman Allah pula yang membuat kita takluk di hadapan Allah, tersungkur tak berani melawannya. Untuk dapat hidup dekat dan berada bersama Yesus, kita mesti mempunyai waktu untuk mendengarkan Dia. Tanpa mendengarkan Yesus, kita tidak akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup ini, dalam menghadapi segala situasi. Di sini pesan yang mau disampaikan, Tuhan menghendaki agar kita yang mendengar sabdanya pun ikut menikmati kemuliaannya. Tuhan Yesus juga membuka jalan bagi kita untuk menikmati kemuliaan Bapa dengan mengikutinya, mendengar dan melakukan sabdanya di dalam hidup kita. Allah Bapa sendiri menghendaki agar kita mendengarkan putranya. Dengan mendengar Yesus, kita mendengar Bapa sendiri, karena Yesus dan Bapa adalah satu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam penampakan kemuliaan Putra Tunggal-Mu, Engkau mengukuhkan misteri iman dengan membuktikan Musa dan Elia. Secara mengagumkan, Engkau juga memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak angkat-Mu yang terkasih. Semoga kami yang selalu mendengarkan suara Putra-Mu terkasih selalu dikuatkan untuk bisa menghadapi tantangan hidup saat ini, dan semoga dalam perjuangan ini kami dapat menemukan kebahagiaan sejati yang Kau janjikan kepada umat-Mu. Amin. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus.
Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu Bunda Allah dan Bunda kami dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang membukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyinsil. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabda-Mu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria penghibur orang berduka, rangkulah semua anak-Mu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umat-Nya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin.
Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wirid